Yang saya hormati Bapak Adi Muti dan Pak Soeharto selaku Kepala Teguh Astra Daya Sinalogo, dan yang saya hormati abang-abang mekanik sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya kepada ini. Di sini saya akan mempresentasikan setting 80.000 km heliport. Sedikit pengertian nomor angka. Ini ada MHKG 8FG1 JRKO, dan di sebelahnya ada MHKG 8FA2 JPKO. Dan itu yaitu itu Asia. Hanya itu wilayahnya Indonesia. Hanya itu pabrik pembuat yaitu Astra yang dan keempat yaitu body, yaitu G. Di sini bodinya memiliki G, yaitu tipe SUV. Sampingnya ada series mobilnya yaitu Neo Terios. Selanjutnya yaitu ada mesin. Sampingnya yaitu mesinnya WR 1500. Selanjutnya ada B itu transmisinya manual. Lalu ada one itu grade-nya itu adalah low. Dan di sampingnya ada negara tujuan yaitu J, Indonesia. Sebelahnya ada R, tahun produksi. Tahun produksinya itu 2024. Dan sebelahnya pabrik tahun keluar yaitu K, Jakarta. Begitu pula dengan yang sebelahnya, cuma berbeda dengan di grade. Yang di sini adanya grade low, yang di sebelah adalah grade medium. Next. Berikut alat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama ada WPAP. Gunakan WPAP ketika sedang bekerja. Lalu yang kedua yaitu helm. Gunakan helm ketika sedang melakukan ganti oli atau pekerjaan berat lainnya. Yang ketiga, gunakan selalu sarung tangan ketika sedang bekerja agar tidak terjadi kecelakaan saat bekerja. Next. Ini adalah perbedaan grade. Yang pertama ada dari pelek, yang kedua dari lampu lampu, yang ketiga dari sensor. Yang pertama pelek X dan R. Di sini sama pelek, cuma berbeda dengan model. Yang pertama ini modelnya berwarna putih dan agak kemiringan. Yang kedua ini bermodel hitam putih tetapi dia lurus. Lanjut, di sini ada perbedaan lampu kopling. Series X memiliki lampu kopling dan Series F tidak memiliki lampu kopling. Lanjut yang ketiga yaitu sensor. Di sini Series X memiliki sensor yang di sini ada agak kecil sini, dan sebelahnya tidak memiliki sensor. Komponen mesin dan engine itu komponen. Berikut komponen engine dan perbaikan setting 80.000 km. Chassis dan bodi. Pemeriksaan engine komponen. Yang pertama yaitu adalah periksa tali lipat atau spindle. Periksa spindle secara visual, pastikan kondisi spindle dalam kondisi baik. Jika terjadi keretakan pada spindle, segera diganti dengan yang baru. Ganti oli mesin dan filter oli. Pertama-tama buka baut oli mesin menggunakan kunci ring 12-14. Lalu tiriskan oli mesin menggunakan bak oli. Lalu buka filter oli menggunakan kap oli dan kunci relek.
menggunakan 3,5 liter dengan OF. Kapasitas oli yang digunakan 3,3 liter tanpa OF. Periksa baterai. Periksa baterai, kondisi tegangan baterai pada mobil dan periksa kondisi fisik baterai dari kerusakan. Minimal ketegangan baterai yaitu 12 sampai 14 volt. Reservoir air pressure dan baterai radiator. Mengisi dan menambahkan air wiper yang berfungsi untuk membersihkan semua permukaan kaca dengan bagian depan belakang mobil. Lalu air radiator. Setelah air radiator, gunakan isi air radiator menggunakan air coolant. Setelah air radiator terisi penuh, sebaiknya melakukan blanching terlebih dahulu, bertujuan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam radiator. Saat kipas menyala, suhu berada di 90 derajat sampai 98 derajat Celcius. Dan pada saat kipas mati, suhu berada di 34 derajat sampai 95 derajat Celcius. 5. Periksa sistem persambungan radiator dan persambungannya. 5. Periksa sistem pendinginan radiator dan persambungannya. Periksa sistem pendinginan radiator dan ekstrapan menyala saat musim panas, suhu 95 derajat Celcius. Dan pastikan jika tidak ada kebocoran pada sistem pendingin. Ganti filter udara dan AC. Filter udara, ganti filter udara dengan yang baru agar udara yang masuk tetap bersih dan tidak terhambat ke dalam ruang bakar. Jika customer tidak ingin diganti filter udara, lakukan pembersihan dengan air gun. Lalu filter AC, ganti filter AC yang baru agar udara yang masuk ke dalam kabin selalu bersih dan wangi. Jika sebaliknya, customer tidak ingin mengganti filter AC, lakukan pembersihan menggunakan air gun dan disemprot dengan pewangi. Periksa pipa gas buang dan hidupkannya. Periksa pipa gas buang dan hidupkannya, pastikan tidak ada kebocoran dan kerusakan. Periksa tutup tangki bahan bakar dan saringan bahan bakar. Periksa tutup tangki dan persambungan bahan bakar pada mobil berfungsi dengan baik, yaitu tidak ada bunyi berdesis saat tutup tangki dibuka dan tidak ada kebocoran pada selang bahan bakar. Saringan bahan bakar. Buka cover bahan bakar menggunakan T10 atau N10. Lalu buka selangnya, ganti dengan yang baru. Periksa carpal kanister. Pastikan bodi carpal kanister tidak ada kerusakan dan pastikan tidak ada selang yang lepas. Pemeriksaan sasis dan bodi. Yang pertama, periksa pad dan feeding ram. Periksa ketebalan deksu dan feeding ram minimal ketebalan 1 mm dan ketebalan feeding ram 23 mm. Bila brake pad dan feeding ram sudah melewati batas limit ketebalan, sebaiknya segera diganti dengan yang baru. Periksa tromol rem dan pelapis sepatu rem. Periksa ketebalan pada sepatu rem dan karet master rem. Ketebalannya sesuai dan tidak mengalami kebocoran. Minimal ketebalan resu 1,1 mm. Diameter dalam resu. Periksa master rem dan ganti minyak rem. Periksa minyak rem dan ganti minyak rem dengan yang baru, yaitu dengan cara memblading melalui selang atau pipa saluran rem dari roda belakang kiri, belakang kanan, dan depan kanan. Periksa ball joint dan karet penutup debu. Periksa ball joint, pastikan tidak menimbulkan suara berisik ketika mobil berbelok. Jika menimbulkan suara berisik, harus segera diganti dengan yang baru. Ganti oli transmisi manual dan oli diferensial gardan. Ganti oli diferensial manual. Pertama-tama, buka baut oli menggunakan kunci sok 24, taruh ember di bawah baut transmisi agar oli tidak berceceran. Tunggu hingga tiris, lalu masukkan selang atau tabung oli. Ini alat yang digunakan untuk mengisi oli diferensial transmisi manual dan diferensial gardan. Pastikan tabung oli sudah diisi penuh. Lalu oli gardan. Ganti oli gardan, buka baut oli gardan menggunakan kunci sok 24, lalu masukkan selang tabung oli dan jangan lupa taruh ember agar oli tidak berceceran.
Pastikan tabung sudah diisi penuh. Kapasitas oli transmisi manual yaitu 1,13 liter dan oli garden yaitu 2,24 liter. Next. Periksa suspensi depan dan belakang. Periksa kondisi bilik shock absorber, pastikan tidak ada yang retak dan patah. Apabila ada bagian yang patah, segera diganti dengan yang baru. Periksa kondisi ban dan tekanannya. Periksa tekanan ban pada mobil, lalu buka pentil ban dan masukkan selang tek ban ke dalam pentil mobil. Spesifikasi 35 untuk bagian roda depan, 40 untuk roda belakang. Periksa jumlah refrigeran AC. Periksa jumlah refrigeran AC berada pada 20 sampai 30 ketika AC dinyalakan dan angka 90 sampai 100 ketika mobil dalam posisi mati. Next. Periksa semua lampu klakson, penghapus dan pencuci kaca. Periksa lampu jarak dekat, jarak jauh, dan lampu flash. Apabila ada yang mati, harus segera diganti dengan yang baru. Rotasi ban. Rotasi ban bertujuan untuk menyamaratakan semua kondisi ban pada mobil, agar bagian roda depan mobil memiliki respons sistem pengereman yang lebih cepat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.